Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi masuk ke bagian fitur aset tetap, kas dan bank, serta jurnal umum. Perusahaan melakukan pembelian aset secara tunai ya. Kita langsung saja. Pembelian aset ya. Oke, baik. Jadi kita lakukan pembelian dulu, fitur pembelian. Kalau kita lihat nih notnya, pembeliannya faktor pembelian dulu, pembelian lalu pembayaran ya. Karena secara tunai ya. Baru kita catat aset tetapnya. Jadi fitur pembelian, faktor pembelian, tidak ada dikatakan kita beli dengan siapa, maka dengan pemasok umum saja, tanggal 25 Januari ya. Lalu nih, karena kita membeli aset, maka kita pilih yang ini, pembelian aset ya. Pembelian aset merupakan barang dan angkut perantara. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, nomor faktur diisi dulu. Nomor faktur karena tidak ada di sini dijelaskan, boleh diisi apa saja ya. Saya pilih misalnya namanya aset tetap 01. Kita pembelian aset. Nah, nama asetnya tadi AC Changhong. Kuantitas 1 buah, harganya 8.400.000. Lalu karena ini tidak ada PPN, tidak usah pakai pajak ya, jadi harganya 8.400 saja. Lalu karena tunai berarti kita langsung proses ya. Tanggal 25 benar, barangnya AC Changhong 1 buah 8.400, langsung kita proses pembayaran. Pembayaran melalui Bank Mandiri IDR, lalu transfer tanggal 25, nilai pembayarannya 8.400.000 ya. Oke, benarnya 8.400.000 ya. Oke, kita simpan. Sudah masuk di pembayaran pembelian ya, tanggal 25 ini 400. Di faktur juga ada tanggal 25 nih ya, 8.400.000. Nah, lalu kita ke bagian aset tetap. Aset tetap, di bagian aset tetapnya si AC Changhongnya itu baru draft nih. Baru draft ya, kita klik. Baru kita lanjutkan masukkan detail informasi ini. Tanggal beli 25 Januari, lalu metodenya garis lurus, kuantitas 1 buah, umur aset 5 tahun, akun asetnya peralatan ya, lalu ininya akumulasi peralatan, lalu ini bawahnya beban penyusutan peralatan. Lalu apalagi kategori aset, informasi ini ada peralatan. Sudah, kita simpan. Nah, jadi akan nambah aset tetap AC Changhong. Tadinya baru draft ya, karena baru dibeli ya. Lanjut tanggal 26 Januari.
beli lagi aset tetap secara kredit kepada PT Central Furniture. Beli lagi maka faktur pembelian, tapi karena kredit kita nggak bayar ya. Sentra tanggal 26. Nomor faktur tadi saya pilih aset tetap 02 ya. Nah, ini berarti pembelian aset. Nama asetnya laptop Samsung sebanyak 2 buah. Kuantitas nih ya 2. Harganya 12 juta per unit. Tanpa pajak ya, karena harganya fix. Lalu kalau sudah kita simpan karena kredit ya. Oh, lakukan pembayaran 5 juta, ada DP-nya nih. DP 5 juta, oke. Berarti kita simpan. Lalu baru kita proses dulu pembayaran. Sorry. Kita faktur dulu ya. Tadi di faktur pembelian. Tanggal 26, mana ya? 26 ini 24 juta ya. Kita proses pembayaran melalui Bank Mandiri IDR tanggal 26. Lalu boleh transfer ya, transfer saja. Nah, nilai pembayaran hanya 5 juta. Kita klik di sini bagian sini. Oh, bayarnya 5 bayarnya 5 juta. Nah, di sini nilai pembayarannya baru nih otomatis 5 juta. Ya. Baru kita simpan. Nah, jadi baru bayar 5 juta rupiah. Sudah dibayar, lalu maka kita aset tetapnya kita cek, sudah ada draft nih. Kita masukkan informasinya. Metode garis lurus, peralatan, penyusutan, hanya ada beban penyusutan, lalu jumlahnya 2 buah, umurnya 5 tahun, lalu kategorinya peralatan. Sudah, kita simpan. Nambah tetap laptop Samsung 2 buah. Lalu lakukan penjualan. Jadi perusahaan menjual si aset tetapnya. Nah, lalu cuman kita butuh akun baru, yaitu nama akun rugi laba penghentian aset tetap. Kita bikin dulu akun baru. Di beban lainnya 7.300 rugi laba penghentian aset tetap. Sudah berhasil. Lalu di bagian aset tetap kita akan menjual nih ya, penghentian aset tetap. Jadi pakai akunnya aset tetap, disposisi aset tetap.
di aset tetap, disposisi aset tetap, asetnya kita pilih yang komputer nih ya. Lalu tanggalnya tanggal 20 Januari. Lalu kuantitasnya 1 buah. Akun laba ruginya jangan lupa tadi rugi laba. Ini pengajuan aset tetap. Lalu aset dijual ya, nih kan 1.000 dengan dijual harga 490 dijual. Harganya Rp4.250.000. Nah, lalu ini perusahaan menjual nih ya. Pembeli mentransfer uang ke Bank Mandiri IDR. Untuk selisih nilai langsung ke akun rugi laba. Oke ya. Maka akun ininya Bank Mandiri IDR. Kan tadi ke Bank Mandiri. Nah, ini. Ya. Catatan boleh ini 1 unit komputer dijual tanggal 27. Simpan. Kalau kita cek disposisi tetapnya nih 1 nih ya, tanggal 20 Januari 1 unit komputer dijual. Oke, lanjut tanggal 28 Januari. Jadi ada penyesuaian persediaan lagi bahwa kursi kerja dari gudang diambil untuk jadi aset tetap. Ya, pengeluaran kursi kerja unit dari stok persediaan. Kita butuh pengaturan dulu di akun perkiraan. Pengaturan preferensi di akun perkiraan, di bagian persediaan, di bagian penyesuaian persediaan ya. Jadi ada akun transaksi aktiva tetap di bagian penyesuaian persediaan. Simpan. Oke, kita buka di penyesuaian persediaan tanggal 28 Januari. Kursi kerja banyak pengurangan ya, 2 buah dari gudang depan. Lalu di bagian informasi ini ya, akun penyesuaiannya ya, pakai transaksi aktiva tetap tadi. Keterangan 2 kursi kerja untuk karyawan. Kita simpan. Jadi kalau kita cek ini 2 kursi ya. Kita cek jurnalnya, maka transaksi aktiva tetap ke persediaan barang ya. Lalu tanggal 29 Januarinya mencatat aset tetap tadi, si unit kursi kerja tadi. Aset tetap ya, belum ada ya kursi kerja, kita tambahkan baru, namanya kursi kerja. Tanggal belinya tanggal 29 ya. Nah, dicatat. Tanggal pakai ada 9 ya. Lalu ini
metode garis lurus katanya, mana nih? Oh, dengan nama kursi kerja kantor pusat. Sorry, kursi kerja kantor pusat. Masa umur aset 4 tahun. Jumlahnya 2 buah. Lalu apa metode garis lurus ya. Jangan lupa akunnya adalah peralatan ya semuanya. Simulasi itu peralatan. Beban. Peralatan, jangan lupa kategorinya juga peralatan. Ya. Kita simpan. Akun pengeluaran. Akun pengeluarannya tadi ini ya, ini tadi transaksi aktiva tetap. Nah, jumlahnya sebesar tadi kalau nggak salah 170.000. Coba kita cek tadi disposisi ya. Di bagian aspek tetap, disposisi aset tetap. Kok ini disposisi di ini aset tetap di bagian tanggal 28 itu apa nih ya? Penyesuaian persediaan, sorry. Persediaan, di penyesuaian persediaan ini kita lihat datanya. Nah ini ya, 2 kerja ini harganya 170.000 nih ya. Maka ini tadi akun pengeluarannya tadi pilih transaksi aktiva tetap ya, sesuai dengan ini sebesar 170.000. Oke, kita simpan. Sudah nambah ya. Kursi kerja kantor pusat nih, total asnya 170.000. 2 buah. Lanjut lagi, masuk ke bagian bank nih. Sudah masuk ke bagian kas dan bank. Tanggal 30 Januari membeli $500 Singapura menggunakan Mandiri IDR. Berarti kita pilih yang bagian menu transfer. Transfer dari Mandiri IDR ke kas SGD ya. Ya langsung ditransfer tuh ya ke rekening Mandiri SGD. Oh, bukan kas SGD, Mandiri SGD. Mandiri SGD sebesar kursnya 10.050 sebesar 500. Nanti otomatis nih ada nih. Berapa $500 nih kok ada selisih? 4.900. Nah, ini 500. Lalu ada biaya administrasi di bagian biaya di sini masuk ke dalam beban lain-lain. Sebesar 15.000. Dibebankan ya di bawah nih ya, dipilih bank pengirim atas biaya. Jadi dibebankan ke bank pengirim. Maka 510.050. Masa 500 sih, saya sepertinya salah deh. Saya 5 jutaan ya. Coba kita coba. Kursnya 10.050. 500. Tuh kurang kan ya. 500. Tuh 5.025.000, 5.025.000.
Nah ini ya, dia ada $500, $500 Singapura ya, kursnya 10.050 ya. Bebannya jangan lupa beban lain 15.000. Tanggalnya oke, hampir sama. Tanggalnya tanggal 30 Januari. Ya. Dan bagian transfer kita cek ada ya nih ya. Transfer. Lanjut tanggal 31 Januari pencatatan bunga. Oke. Dia ada terima bunga ya di penerimaan deposit kas penerimaan. Nanti di soal itu juga dikasih tahu ininya. Menunya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya. Nanti saat tryout kalian coba nanti mengerjakan soal. Penerimaan jangan lupa transfer tanda tuh penerimaan. Bank Mandiri IDR tanggal 31. Lalu masuk ke pendapatan lain-lain. Penerimaan bunga bank 150.000. Kalau sudah tinggal 1 Januari Bank Mandiri IDR bunga bank kita simpan. Tanggal 3 lagi bayar biaya listrik, maka lakukan pembayaran ya. Jadi di kas dan bank ada pembayaran. Bayar dari menggunakan Mandiri IDR. Tanggal 31. Listrik. Beban listrik 1.750.000. Ya. Simpan. Lalu ada lagi biaya cetak brosur dibebankan ke dalam beban pemasaran Bank Mandiri IDR 150. Bank Mandiri lagi di 1 Januari beban pemasaran sebesar 1.350.000 untuk pembayaran biaya cetak brosur. Nama akunnya salah ya. Beban aja deh, beban pemasaran. Nah ini 150. Tadi saya hapus sayang ini ya. Pemasaran catatannya boleh nih. Ini catatan biaya cetak brosur. Nih, catatan biaya cetak brosur. Simpan. Oke, lalu 1 Januari juga membayar hutang pada bulan Desember. Nilai hutangnya 12.500.000. Sama, masih sama. Dari Bank Mandiri IDR, hutang biaya akunnya 12.500.000. Udah kita simpan, kita cek ada 3 ya berarti ya. Ya. 150, 1.250 dan 12.500.000 ya.
Oke, ada 3 di pembayaran. Oke, lalu lanjut tanggal 31 Januari melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode Januari 2019. Oke, pertama kita lakukan di jurnal umum. Oke, pertama kita lihat dulu laporannya. Laporan PPN di laporan, daftar laporan, bagian pajak ya nih ya, tadi bagian pajak bawah nih. Ini rekonsiliasi PPN lebih kurang bayar dari tanggal 1 Januari 19 sampai 31 Januari. Risiko besar kalau kita cek itu ini ya, PPN keluarannya 14 juta 500-an dan PPN masukannya 6.504. Jadi kita mau membukukan si ini 8 juta ini. Ya, kita di jurnal umum. Kita mau ngejurnal tanggal 31 Januari 2019. PPN masukan. Nah, PPN masukan itu ada di debit ya. Kalau kalian ingat kata PPN masukan itu barang ya, barang yang masuk. Di debit itu berapa tadi? PPN masukan Rp6.504 ya. Boleh yang mana duluan, PPN keluar, PPN masukan. Di debit 6.504.000. Lalu PPN keluarannya di berapa ntar ini? PPN keluaran 14.518.050. Sorry. PPN keluaran ya tanggal dulu. Di kredit 14 juta. Berapa tadi ya? 518.050. Nah, maka PPN lebih bayarnya ya di kredit. Di debit, sorry. Supaya balance ya. PPN masukan di debit. Oh, terbalik. PPN masukan itu di kredit, sorry. Terbalik ya, ini kredit. Yang ini jadinya debit. Ini jadinya kredit. Lebih bayar sebenarnya kalau lebih bayar nih tergantung mana yang lebih besar, debit atau kredit. Kalau lebih besar masukan maka dia di debit. Kalau karena lebih besar keluaran maka dia menambahkan si kredit ini ya. Supaya balance kalau PPN lebih bayar itu.
Oke. Ingat saja PPN masukan itu di debit, karena kita mau nolkan maka kita taruh di kredit ya. PPN keluaran itu di kredit, karena kita mau nolkan maka taruh di debit. Kita simpan, sudah. Oke, kita lanjutkan lagi. Sedikit lagi nih. Tanggal 1 Januari lagi, pembayaran asuransi di muka untuk 1 tahun dibayarkan pada akhir Desember 2018. Berapakah nilai asuransi dibayarkan setelah? Oke, jadi kita cek dulu di buku besar jurnal umum tanggal cek di jurnal umum untuk cari asuransi ya. Oke, tanggalnya Desember ya 2018. Oke, berarti tanggalnya 2018 saja nih. Nah, ini ada nih, kita cek. Ini saldo awal asuransi dibayar di muka adalah 48 juta. Jadi 1 tahun itu 48 juta. Sedangkan di soal adalah pernyataan biaya asuransi dibayar di muka 1 tahun dibayarkan pada akhir. Oke, jadi kita tahu dulu bahwa 1 tahun itu asuransinya berapa. 1 tahun itu asuransinya 48 juta. Maka pada tanggal 31 Januari 31 Januari itu kita bayar untuk 1 bulan, asuransi. Jadi ini adalah asuransi dibayar di muka itu di kredit ya, karena kan lawannya beban, itu berarti 48 juta bagi 12 berarti 1 bulan berarti 4 juta rupiah ya. Lawannya adalah beban asuransi. Kita debit ya. Jadi pertama kita tahu dulu bahwa asuransinya itu berapa. Jadi kita cek untuk tahun 2018 1 tahun ternyata dibayar nih ya. Catatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun dibayarkan pada Desember 2018. Kita cek dulu tahunnya berapa, maka kita lakukan pembukuan untuk 1 Januari untuk bulan Januari, yaitu dipotong 4 juta ya. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, beban di debit. Oke, maka ditanyain lagi, berapakah nilai asuransi dibayar di muka setelah administrasi ini? Oke, berarti kita cek di jurnal umumnya asuransi, kita di ini tanggal sampai 31 dari tanggal ini hingga tanggal 31 Januari ya. Atau semua tanggal boleh. Tunggu, mana ya? 01. Oke, kita coba cek dulu deh. Coba jurnal umum. Asuransi. Kok belum ya? Belum masuk. Tadi udah saya save belum ya?
hingga tanggal berarti belum saya simpan ya tadi ya. Coba kita tambahkan lagi saja ya. Beban asuransi di debit 4 juta pada asuransi dibayar di muka 4 juta. Coba kita simpan. Coba kita cek. Kok nggak ada? Atau kita cek di saldo nih. Di akun perkiraan, sorry di saldo asuransi. Wah, ada 2 kali kepotong ya. Berarti saya hapus dulu salah satu, harusnya 44 juta karena kan 48 dikurangi 4 juta. Saya ke double 2 nih. Berarti di jurnal umumnya saya cari tanggal 31 deh. Nih ya, 31 Januari. Ini ada 2 kali 4 juta nih ya. Coba ini salah satu saya hapus ya. Ini satu lagi tanggal 31, ini yang 4 juta ini nih. Nah, ini sudah ada. Oke, sudah satu saya hapus, saya refresh lagi. Tuh, sudah 44 juta ya, harusnya 44 juta karena 48 juta dikurangi 1 bulan 4 juta jadi 44 juta. Oke, terakhir ini juga bisa kita lihat di laporan ya. Coba kita coba cek laporan. Daftar laporan tadi apa namanya katanya? Keuangan. Keuangan lalu neraca balance sheet. Ini ya. Pertanggal ada. Ini neraca standar di mana nih? Di neraca balance sheet di mana tuh? Neraca balance sheet. Coba kalau induk kontrol 31. Nah, ini asuransi dibayar di muka 44 juta. Ya. Di neraca indeks kontrol jadinya ya. Terakhir, melakukan proses akhir bulan pada bulan Januari. Di perusahaan ada proses akhir bulan. Bahwa apa nih? Masukkan nilai kurs SGD di bulan Januari 2019. Masukin ininya. Nilai tukarnya 10.050 udah sesuai ya. Kalau sudah, kita simpan saja. Sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Jadi nanti
sertifikasinya sampai materi ini. Insya Allah nanti di tryout kalian akan coba juga.